إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwanil kiram, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah di dalam tempat yang mulia, dalam pertemuan yang mulia, yaitu di dalam majelis ilmu, dalam rangka mempelajari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa membukakan hati kita semua untuk selalu mempelajari agamanya sampai ajal menjemput kita di akhir hayat. Demikian pula selawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Seperti biasanya di Sabtu sore pekan yang kedua pada setiap bulan, kita akan membaca dan membahas Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang berikutnya. Kurang maju, terlalu maju ketelan nanti. Terlalu dekat. Baik. Qala rahimahullah Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, dan mengubur anak-anak wanita secara hidup-hidup. Wa man'an wahad, mencegah hak orang lain dan menuntut yang bukan haknya. Wa karihalakum, dan Allah juga membenci bagi kalian qila wa qal, dikatakan orang dan dia pun ikut mengatakannya.
wa kathratus su'al, dan banyak tanya, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis yang ada di hadapan kita dibawakan oleh beliau rahimahullah di dalam bab larangan mengenai durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Terlebih haknya ibu itu 3 kali lipat dibandingkan hak seorang ayah. Nabi SAW mengatakan, ummuk, ummuk, thumma ummuk, ibumu, ibumu, dan ibumu. Setelah itu baru beliau mengatakan abuk, berikutnya adalah bapakmu. Maka durhaka kepada ibu perkara yang sangat berat di dalam Islam. Walaupun yang disebutkan di dalam hadis ini tentang durhaka kepada ibu bukan berarti bahwa durhaka kepada bapak adalah dosa yang ringan. Bahkan dosanya juga sangat besar. Penekanan ibu di sini untuk menunjukkan bahwasanya durhaka kepada ibu itu lebih berat. Karena besarnya hak seorang ibu. Kemudian penyebutan ibu di dalam hadis ini juga untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa durhaka kepada ibu itu sering terjadi karena lemahnya mereka sebagai wanita. Sehingga sering sekali seorang anak, terutama kalau dia sudah dewasa, dia tidak mau mentaati ibunya, ya. Apalagi dia yang membiayai ibunya, ibunya hidup bersamanya, maka sering sekali dia menyakiti ibunya. Oleh karena itulah dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau mengatakan Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Datang dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Beliau menyampaikan pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Lalu beliau melanjutkan, dosa yang paling besar itu yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Lalu kata beliau, wa uququl walidain, yang berikutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Al-hadis. Maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita semua bukan hanya durhaka kepada ibu yang dilarang di dalam Islam, tetapi juga durhaka kepada bapak. Ya. Hanya saja durhaka kepada ibu itu lebih berat karena besarnya hak seorang ibu yang 3 kali lipat dibandingkan hak seorang bapak. Apa yang dimaksud dengan durhaka di sini? Durhaka di sini yaitu melakukan setiap tindakan, apakah itu ucapan atau perbuatan yang menyakiti hatinya atau menyakiti fisiknya, maka itu adalah al-uquq, kedurhakaan kepada seorang ibu. Demikian pula bila itu dilakukan kepada seorang bapak, ya. Maka anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak boleh menyakiti hati orang tuanya
sebagaimana dia tidak boleh menyakiti fisik daripada orang tuanya tersebut. Nah, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah mengenai hadis Abi Bakrah bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Unzur kaifa qarrana al-isa'ata ilaihima wa 'adama al-birri bihima wal ihsana ilaihima bil isyraq. Cukuplah menunjukkan betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan beratnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, berbuat buruk kepada keduanya, tidak berbakti kepada keduanya, tidak berbuat baik kepada keduanya dengan dosa perbuatan syirik. Ya. Menunjukkan bahwa ini enggak main-main. Dosanya begitu besar, bahkan digandengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dosa syirik. Ya. Maka manusia yang paling berhak untuk kita muliakan, untuk kita berbuat baik kepadanya, untuk kita cintai di muka bumi ini, setelah hak Allah tabaraka wa ta'ala dan juga hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah kepada kedua orang tua. Ya. Maka jangan pernah menyakiti mereka. Nah, dan banyak bentuk dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Di antara bentuk kedurhakaan tersebut, misalnya membuat salah satu dari kedua orang tua kita menangis karena kita. Bukan menangis karena bangga, bukan menangis karena haru, tapi menangis karena tersakiti. Itu durhaka yang luar biasa. Jangan sampai salah satu dari kedua orang tua kita meneteskan air mata karena tersakiti oleh kita. Entah itu karena ucapan yang kita ucapkan atau karena perbuatan yang kita lakukan terhadap mereka. Demikian pula dari bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, termasuk ibu dan bapak, yaitu menghina keduanya, mencela keduanya, merendahkan keduanya. Dan ini sering terjadi pada seorang anak yang merasa bahwa status sosialnya lebih tinggi daripada orang tua. Ya. Mungkin dia punya kedudukan, mungkin dia punya jabatan, mungkin dia punya harta lebih daripada orang tuanya, sehingga dia memandang sebelah mata kepada orang tuanya. Dia hinakan, dia rendahkan, dia lecehkan, karena mungkin orang tuanya tidak mempunyai status sosial seperti dia. Nah, termasuk durhaka kepada orang tua, yaitu membuat orang tua marah karena kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, membuat mereka malu. Ini durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua bukan saja tindakan-tindakan berat seperti tadi, tapi juga walaupun dalam hal-hal yang kecil, tapi termasuk dari tidak berbakti kepada orang tua, atau dengan kata lain durhaka kepada keduanya, seperti tidak mau mendengarkan sarannya, nasihatnya, padahal yang disarankan dan dinasehatkan oleh orang tua kita perkara yang baik. Karena kita merasa sok lebih pintar, sok lebih hebat, ya, sok lebih daripada orang tua kita,
kita tidak mau mendengarkan sarannya dan nasihatnya, itu durhaka kepada orang tua. Karena itu akan melukai mereka. Apalagi kalau yang mereka khawatirkan terjadi, keburukan yang mereka tidak harapkan dari kita terjadi seperti yang mereka khawatirkan, maka ini adalah durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua, tidak mau memperhatikan mereka dalam usia mereka yang sudah senja, tidak mempedulikannya, tidak mengurusi kebutuhannya, keperluannya, membiarkan mereka padahal mereka sudah tua renta. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua, lebih mengedepankan istri daripada orang tua, atau lebih mengedepankan pasangan daripada orang tua kita yang lebih membutuhkan. Ini durhaka kepada orang tua. Sehingga sering sekali seorang anak membuat orang tuanya bahkan mengucurkan air mata karena kebutuhannya dikalahkan oleh kemauan istrinya. Maka jangan sampai ini terjadi. Ini durhaka kepada orang tua. Nah, maka kalau kita berbakti kepada orang tua, bahkan tidak usahkan masalah-masalah berat yang tadi kita sebutkan, dalam masalah-masalah kecil pun kita berusaha untuk menghormati mereka. Ya. Misalnya mereka menyampaikan sesuatu, walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah ngerti, jangan diabaikan, tapi kita simak, kita dengar, kita perhatikan. Ya, njeh bu, njeh pak, gitu ya. Walaupun kita sudah tahu, bahkan kita lebih ngerti daripada orang tua kita dalam hal yang dia sampaikan, tapi jangan kemudian membuat mereka tersakiti oleh kita. Udah pak, bu, nggak usah omongin saya sudah ngerti, nggak usah sok tahu, saya lebih tahu daripada bapak dan ibu. Jangan gitu, ya. Tidak perlu kita menampakkan kesombongan dan keangkuhan di hadapan mereka. Dengarkan ucapannya, dengarkan arahannya, dengarkan pembicaraannya. Walaupun kita lebih ngerti, tapi tampilkan di hadapan mereka seolah-olah kita baru mendengarnya dari mereka. Ya. Untuk menghormati mereka, menjaga hati mereka. Bahkan walaupun sebenarnya apa yang mereka katakan itu barangkali ada yang tidak tepat karena keterbatasan mereka. Kita dengarkan, ya, untuk menghormati mereka dan tidak melukai mereka. Njeh, gitu, nggak apa-apa. Ini terhadap orang tua. Kemudian tidak memotong pembicaraannya, dengarkan sampai selesai, nggak usah dipotong-potong. Kepanjangan Ustadz, kadang orang tua kalau bicara itu suka muter-muter. Nggak apa-apa. Mereka juga sabar kok dulu waktu membesarkan kita. Emangnya antum waktu kecil, waktu kita kecil, kita tidak merepotkan mereka, bahkan lebih daripada mereka merepotkan kita. Ya, bukan hanya sekedar mendengarkan ocehan kita, bahkan mereka mengurusi kotoran kita. Kenapa kita sekarang sekedar hanya mendengarkan omongannya, pembicaraannya tidak mau? Kadang sebagian dari kita merasa tidak penting. Wah, saya sibuk, nggak punya waktu untuk mendengarkan keluhan orang tuanya, walaupun hanya sekedar ngobrol biasa. Padahal orang tuanya sangat senang kalau dia ditemani anaknya untuk ngobrol, untuk saling berbagi tentang keadaan apa yang mereka alami pada hari itu dan sebagainya. Jadi berbakti kepada orang tua dan tidak durhaka kepada mereka, ini bahkan mencakup hal-hal kecil yang tidak boleh kita remehkan. Ya. Demikian pula misalnya di rumah kita punya pembantu
yang melayani orang tua kita untuk makannya dan minumnya sebenarnya bisa pembantu, tapi dalam rangka memuliakan mereka, berbakti kepada mereka, membesarkan hatinya, kita jangan biarkan pembantu kita yang melayani mereka, kita layani sendiri. Kita yang ambilkan makannya, kita yang ambilkan minumnya. Bapak, ibu butuh apa lagi? Biar saya yang ambilkan. Begitu. Demikian pula misalnya kita tidak duduk sebelum mereka duduk. Ya. Ini termasuk penghormatan dan bakti kepada orang tua. Nah, demikian pula di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua, di mana kita membiarkan mereka dengan segala kebutuhannya. Kadang sebagian anak merasa dia punya banyak keperluan, punya banyak tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri, sehingga orang tuanya dibiarkannya terlantar, nggak ada yang ngurus. Ini tidak benar. Karena apabila orang tua kita sudah tua renta dan mereka tidak lagi mampu untuk mengurusi urusan-urusan mereka, bahkan mereka tidak lagi mampu mencari nafkah, kewajibannya kepada siapa? Kita yang harus bertanggung jawab kepada mereka. Apabila kita tidak memenuhi kebutuhan mereka, keperluan mereka, tanggung jawab kita tidak kita penuhi terhadap apa yang mereka butuhkan, kita berdosa karenanya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang seseorang yang ingin menuntut ilmu, namun harus meninggalkan orang tuanya yang sudah tua renta. Apakah dia harus menuntut ilmu atau melayani orang tuanya? Maka jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia harus melayani orang tuanya yang tidak lagi mampu mengurusi urusannya. Karena itu lebih wajib dari sekedar dia berpergian jauh dan meninggalkan orang tuanya tersebut walaupun tujuannya menuntut ilmu. Nah, dan inilah pendidikan Islam yang sangat memuliakan orang tua. Oleh karena itu, apabila anak-anak kita didik dengan model pendidikan barat, pendidikan yang tidak lahir dari Islam, mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana untuk berbakti kepada orang tua dan apa hukumnya durhaka kepada orang tua tersebut. Sehingga di masyarakat sekarang ini sering kita lihat kejadian peristiwa di mana bahkan anak sanggup memukul orang tuanya, lebih daripada itu membunuh orang tuanya. Apakah karena masalah besar? Tidak, cuma karena dia minta sesuatu tidak dikasih sama orang tuanya, dia bunuh orang tuanya. Kejadian enggak? Kejadian. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam sangat mendorong kepada kaum muslimin untuk berbakti kepada orang tuanya dan tidak mendurhakai mereka. Nah, bahkan Nabi SAW memperingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang tua kita, kita tidak akan bisa membalas jasanya. Jangan pernah kita merasa, wah saya sudah begini kepada orang tua saya, rasanya sudah cukup untuk saya berbakti. Belum. Gak akan cukup, gak akan sebanding dengan kebaikan mereka.
Nabi SAW mengatakan bahwa yang bisa membalas kebaikan orang tua kita hanya bila seorang anak mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, lalu dia beli orang tuanya yang telah menjadi budak itu, lalu dia merdekakan. Nah itu ya. Adapun kebaikan-kebaikan lain tidak sebanding dengan mereka. Cukup satu kebaikan mereka ya, yang tidak bisa kita balas. Kalau seandainya tidak ada kebaikan yang lain, maka cukup satu kebaikan ini. Apa itu? Mereka menjadi sebab kita ada di muka bumi. Itu tidak pernah bisa kita balas ya. Belum lagi ditambah kebaikan-kebaikan yang bahkan kita menjadi besar, mempunyai pendidikan, bahkan kita mempunyai kemampuan untuk melakukan ini dan itu dari kehidupan dunia, semua karena jasa dari orang tua kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menggandengkan antara menghamba kepadanya dan berbakti kepada orang tua. Seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu menetapkan bahwasanya janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, juga di dalam surat Luqman ayat ke-14, Allah menggandengkan rasa syukur kepadanya dengan rasa syukur kepada orang tua. Kata Allah, anishkurli wali walidaik, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, dan ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan haramnya durhaka kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Kemudian di dalam lanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan wa wa'dal banat, dan mengubur anak wanita secara hidup-hidup. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah seorang anak boleh tidak menuruti kemauan orang tuanya yang bertentangan dengan agama? Apakah itu dianggap durhaka? Misalnya, ada orang tua yang mengatakan, dia katakan kepada anaknya yang perempuan, udah kamu gak usah pakai jilbab, ngapain ditutup-tutup, gak usah pakai jilbab, biar seperti penampilan yang lain, biasa aja. Boleh gak seorang anak tetap memakai jilbab? Boleh? Yakin? Hah? Gak boleh ya? Kalau anaknya laki nggak boleh. Ya karena kalau laki kan nggak boleh. Ya kalau perempuan dia tidak boleh mematuhi orang tuanya dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kaidahnya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik. Kalau itu maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka tidak boleh dia patuh kepada kedua orang tuanya. Ya. Misalnya anak yang laki mau keluar dari kerjaan di bank yang ribawi,
Kata orang tuanya jangan. Ya. Bapak nggak ridho kalau kamu keluar dari kerjaanmu. Apa yang dia lakukan? Keluar nggak? Keluar. Ya. Karena tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ya. Kadang sebagian orang tua karena ketidakmengertian terhadap agama, dia menjerumuskan anaknya ke dalam perkara-perkara maksiat. Maka kewajiban anak adalah tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak taat kepada orang tua. Ya. Apakah itu durhaka? Tidak. Ya, walaupun orang tuanya sakit hati, sampai sebagian orang tua mengatakan, saya keluarkan kamu dari kartu keluarga. Kamu tidak berhak mendapatkan warisan kalau kamu tidak mendengarkan saya. Gimana? Tetap maju? Nggak dapat warisan loh? Nggak apa-apa? Nah, ya, maka tetap sang anak harus taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak boleh bermaksiat. Baik, kita berhenti dulu untuk mendengarkan azan. Kita lanjutkan setelah azan sebelum sholat. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Wassalatu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketaatan kepada orang tua, apakah itu kepada bapak ataupun ibu, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ini kaidah. Dan ini berlaku kepada siapapun orang yang ada di atas kita. Ya, bahwa ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik dan bukan maksiat. Kepada pemerintah, taat apabila dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kepada guru, taat selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kepada atasan, taat selama tidak bermaksiat kepada Allah. Termasuk kepada orang tua, taat selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ini kaidah. Karena hak yang paling besar, yang nomor satu yang harus kita penuhi sebelum segalanya adalah memenuhi, melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kalau orang tua itu meminta kepada anaknya melakukan sesuatu yang membahayakan anaknya, membawa madharah kepada kehidupannya? Contoh, kamu ceraikan istrimu. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Aku nggak suka sama dia. Loh, kenapa? Iya, dia bukan orang Jawa Timur. Nah, misalnya, ya, contohnya gitu. Ya, terutama kadang di masyarakat itu ada antara suku kefanatikan, ya. Nah, misalnya antara orang Jawa, orang Sunda gitu kan, karena nggak suka dengan istrimu, dia orang Sunda karena orang tuanya Jawa, atau sebaliknya, orang tuanya Sunda, istrinya Jawa. Al-muhim, kefanatikan suku. Apakah boleh anaknya tidak mentaati orang tuanya? Al-jawabu na'am. Iya, boleh. Karena membawa bahaya kepada kehidupan anaknya, merusak kehidupan anaknya, ya. Apalagi istrinya seorang yang salihah, baik, ya, dan dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Orang tuanya minta diceraikan karena nggak suka secara pribadi aja, ya. Apalagi kalau orang tuanya meminta istrinya diceraikan karena istrinya bercadar, pakaiannya kayak teroris katanya. Udah ceraikan istrimu, ibu nggak suka, gitu. Maka dia boleh tidak mentaati orang tuanya, karena ini bertentangan dengan tuntutan agama, ajaran agama. Ini tidak dianggap sebagai kedurhakaan. Nah, kalau orang tuanya meminta dia menceraikan istrinya, misalnya ibunya mengatakan, udah ceraikan istrimu. Kenapa, Bu? Karena akhlaknya tidak baik. Loh, kok bisa? Ya, karena dia suka mengumpat misalnya. Di belakang kamu suka menjelek-jelekkan kamu, ya. Atau dia tidak bisa mendidik anaknya secara baik. Apa yang dilakukan oleh seorang suami? Padahal ini suaminya cinta banget sama istrinya dan takut juga. Apa yang harus dia lakukan? Ya, dia ceraikan, ya, karena alasan ibunya adalah alasan yang bagus, yang baik, ya. Maka dia ceraikan istrinya karena memang istrinya mempunyai akhlak yang tidak baik, apalagi kalau kemudian istrinya juga menyakiti ibunya, tidak hormat kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Maka seorang anak menceraikan istrinya. Nah, kalau yang bujang misalnya, ada beberapa pilihan, kata ibunya yang ini aja. Mana yang dia pilih?
Dia mendahulukan pilihannya atau pilihan orang tuanya? Ya. Kalau pilihan orang tuanya itu bukan berdasarkan sesuatu yang tidak baik, ya, justru orang tuanya memilihkan yang baik menurut orang tuanya, ya dia taati. Ya, dia kedepankan pilihan orang tuanya daripada pilihannya sendiri. Itu termasuk dalam rangka berbakti kepada orang tua. Nah, kecuali apabila orang tuanya memilihkan wanita yang tidak baik karena hanya dia lebih kaya, lebih berpendidikan, tapi dari kesehariannya wanita tersebut jauh dari agama, sementara pilihan sang anak adalah wanita salihah yang taat beragama. Nah, kalau sudah pertentangannya, bertolak belakangnya itu karena satu karena agama, satunya lagi karena sesuatu yang tidak baik, maka yang dikedepankan adalah agama. Nah, hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kewajiban dia dalam masalah atau kasus yang seperti ini adalah mencari ridha orang tuanya. Dia harus pandai mengambil hati orang tuanya dan sedapat mungkin dia membuat orang tuanya ridha kepada pilihannya. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa wa'dal banat, dan mengubur anak wanita secara hidup-hidup. Ini adalah perbuatan yang ma'ruf di masa jahiliyah. Mengubur anak wanita secara hidup-hidup karena dianggap anak wanita di masa itu adalah aib. Aib bagi keluarga. Ya. Mereka tidak kepingin punya anak wanita karena akan membawa cacat kepada keluarga tersebut. Sehingga mereka tega membunuhnya secara hidup-hidup. Ada yang langsung dibunuh setelah lahir, ada yang diberi kesempatan dipelihara beberapa saat, setelah itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Di antara sahabat yang pernah melakukannya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu membuat beliau menangis terisak-isak karena teringat akan dosanya. Nah, tapi yang lebih parah orang sekarang. Bahkan sebelum lahir sudah dibunuh. Iya enggak? Alasan orang jahiliyah membunuh anak wanitanya hidup-hidup, pertama karena aib, yang kedua karena takut miskin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang akan memberi rezeki kepada kalian dan juga mereka. Maka orang-orang jahiliyah di masa lampau anaknya lahir dibunuh. Kalau sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Mana yang lebih parah? Dulu jahiliyah, sekarang ngakunya Islam. Ada yang dengan melakukan aborsi. Kalau dulu yang perempuan yang dibunuh, sekarang laki perempuan gak peduli, bunuh, diaborsi. Ada juga yang melakukan apa? KB, keluarga berencana. Anak cukup 2 aja, anak cukup 1 aja. Kenapa Pak? Supaya ekonominya tertata. Itu sama artinya takut miskin. Sementara Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki mereka dan juga kalian. Kenapa takut miskin? Allah yang menjamin rezekinya. Dia datang gak nyerimpeti rezeki Anda kok. Dia itu datang lahir ke muka bumi ini ada rezekinya sendiri. Ya, bahkan Allah titipkan rezekinya kepada Anda. Kenapa takut? Ya. Dan Nabi SAW mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahi wanita-wanita yang penyayang kepada suami dan subur melahirkan anak.
Nabi SAW meminta kita menikahi wanita yang subur melahirkan anak. Udahlah dapat wanita yang bisa melahirkan anak, loh kok malah kita bunuh? Kok malah kita cegah? Hanya karena alasan kita takut miskin. Ya. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk menikahi wanita-wanita yang subur melahirkan anak? Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku ingin berbangga-bangga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat kelak. Dulu orang tua kita yang di atas kita anaknya ada 10, ada 11, ada yang 12, ada yang 15, semuanya hidup, bahkan banyak yang sukses juga anak-anaknya. Terus apa yang ditakutkan? Anak cuma 2. Ya. Maka ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apalagi kalau alasannya karena takut miskin, bertentangan dengan firman Allah di dalam ayat tadi. Allah sudah melarang kita. Ya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada kalian. Ya. Maka perbanyaklah anak untuk membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau bertanya? 1, 2 boleh kita jawab secara singkat. Ya. Ya, Masya Allah. Nah, karena memang ketika dites oleh Nabi Ibrahim, istrinya tidak baik, mengeluh. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ganti pintu rumahmu. Ya, ketika Nabi Ismail telah menikah dengan wanita yang berikutnya dan dites kembali oleh Nabi Ibrahim, ternyata dia wanita baik yang bersyukur kepada suaminya dan sebagainya, maka diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kepada suaminya agar mempertahankan pintu rumahnya. Ya. Nah, itu Masya Allah, orang tua punya hak untuk memberikan kepada anaknya yang terbaik. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.